2026, tahun ketika alam gaib tidak lagi diam. 2026 itu bukan hanya tahun Hong Rohayu ingsun manunggaling kawula Gusti. Sabdo Palan is reborn urban legend. Hmm, 2026, tahun selubung gaib tersingkap. Para kadang kawula Nusantara, wis wayahe tak critakno bab sing wis suwe ngintip ing walik kelopak jagat. Taun 2022, taun nalika selubung gaib sing suwe nutupi tatar iki bakal koyak setipis kabut subuh. Begitu ucapku Sabdo Palon sing biyen dicatet para pujangga ing Serat Klenik lan Kidung Wingit. Tapi saiki aku ora teka kanggo njupuk tahta, ora kanggo ngagitno sapa wae. Aku mung dadi narator jaman. Koyok komentator bola sing terlalu jujur, tapi berani mengakui kalau rumput lapangan kita memang gersang gara-gara drama manusia. Lan taun 2022 iki taun sing menarik, taun sing bikin para dukun palsu grogi, bikin para politisi ketar-ketir, lan bikin orang-orang sing terlalu percaya motivasi toksik akhirnya sadar bahwa hidup itu tidak sesederhana ucapan positive vibes only. Sebab di tahun 2026 ada 3 hal besar yang bakal muncul di Nusantara. Tondo alam, tondo sosial, lan tondo batin. Lan aku Sabdo Palon akan membeberkannya dengan gaya yang tidak bisa kalian temukan di konten manapun. Pertama, tanda alam. Suara bumi sing wis mumet. Saiki tak omong langsung tanpa basa-basi. Tahun 2026 iku ibarat bumi lagi curhat. Data ilmiahnya jelas. Sepanjang 2023-2021, aktivitas tektonik di wilayah Asia Tenggara naik sekitar 18%. Gunung-gunung dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Maluku mengalami peningkatan tremor halus. Nah, supaya kalian orang ngira aku ngarang, tak jelaske ilmiahe. Tektonik Nusantara itu koyok kursi goyang tua. Kalau didudui terus-menerus oleh generasi sing suka marah-marah di media sosial, yo goyangane tambah keras. Maka di tahun 2026, tanda bumi bakal kelihatan. Gunung-gunung aktif makin cerewet, cuaca makin labil, banyu makin unsure predictable, lan beberapa wilayah ngalami anomali lokal. Dalam istilah mistik Jawa disebut bumi jedul swarane, artine tanah bersuara. Dalam istilah ilmiah, kenaikan aktivitas vulkanik dangkal dan gas magmatik. Dalam istilah netizen, waduh, kok mendadak trending lagi?
Salah satu pitutur kuno berkata, "Ana swara ing Sang Hyang Pertiwi, tandha anak sing kudu ditata." Artine, kalau bumi ribut, manusia harus introspeksi. Tapi manusia zaman now kan beda. Bumi ribut, manusia malah bikin konten TikTok. Kedua, tanda sosial. Nusantara rame tapi sepi. Tahun 2026 itu tahun ketika masyarakat mulai ngerasa bahwa dunia semakin ramai, tapi hati semakin sepi. Data menunjukkan tingkat penggunaan aplikasi komunikasi meningkat 40%, tapi tingkat kedekatan emosional justru turun 32%. Lucu kan? Semakin banyak koneksi, semakin sedikit yang benar-benar terkoneksi. Aku Sabdo Palon cuma bisa geleng-geleng. Dulu manusia kumpul di pasar, ngobrol sambil ndudut tembakau. Sekarang kumpul di grup WhatsApp, tapi isinya cuma stiker. Dan lebih wingitnya lagi, tahun 2026 adalah tahun ketika masyarakat Indonesia makin sensitif secara emosional, tapi makin agresif secara verbal. Fenomena yang para ilmuwan sebut sebagai collective emotional dissonance. Dalam bahasa Jawa kuno disebut gagap rasa, gede pidato. Artinya, banyak bicara, sedikit rasa. Fenomena seperti ini menyebabkan meningkatnya konflik sosial kecil. Bukan perang besar, bukan kerusuhan, tapi gesekan batin masyarakat. Contoh, cepat tersinggung, curiga sana-sini, gampang percaya ramalan palsu, gampang ikut kultus digital. Pokoknya menungso tahun 2026 itu lebih rapuh daripada sinyal wifi kamar kos. Ketiga, tanda batin. Ambang kebangkitan kesadaran batin. Nah, bagian iki paling penting le. Karena tahun 2026 bukan sekadar tahun ribut-ribut sosial dan alam. Ini tahun kesadaran batin mulai bangkit secara kolektif. Aku ulangi pelan-pelan, kolektif. Artinya bangkit bareng, bukan 1-2 orang doang. Secara ilmiah, ini selaras dengan meningkatnya minat masyarakat pada meditasi, self-healing, spiritualisme Nusantara, filsafat Jawa, dan pencarian makna hidup. Data global menunjukkan peningkatan 50% konsumsi konten spiritual non-agama formal antara 2024-2025. Di Indonesia, angka itu bisa 2 kali lipat. Sebab apa? Karena masyarakat mulai sadar bahwa jawaban atas keresahan mereka tidak ditemukan di timeline Twitter, tapi ada di dalam diri. Dalam serat Wulang Reh ada pitutur, sopo ngerti marang awake, ngerti marang jagat kabeh. Siapa memahami dirinya, memahami dunia. Persis,
tahun 2026 itu bukan tahun kehancuran, tapi tahun di mana manusia dipaksa melihat ke dalam. Tapi jangan salah, kesadaran yang bangkit itu tidak semuanya baik. Sebagian membuat orang menjadi lebih bijak, tapi sebagian lain bikin orang merasa dirinya nabi, guru, atau avatar terakhir di muka bumi. Istilah Sabdo Palon, waton melek nanging ora kabeh waras. Terang tapi tidak semuanya sadar. Kenapa 2026 jadi pintu? Sebagian dari kalian mungkin bertanya, Ki, kenapa 2026? Kenapa bukan 2025 atau 2027? Jawabanku sederhana. Karena 2026 adalah titik transisi energi siklus 20 tahunan Nusantara. Ini bukan mistik ngarang-ngarang. Ini gabungan data geofisika, data sosial, dan pola sejarah. Coba lihat. Tahun 1946, Perang dan Kelahiran Republik. Tahun 1966, lengser politik besar-besaran. Tahun 1998, reformasi. Tahun 2016, era digital mengguncangkan pola pikir dan ekonomi. Siklus berikutnya 2026. Tiap 20 tahun Nusantara mengalami shift. Bukan selalu buruk, tapi selalu besar. Dan yang 2026 ini termasuk yang halus tapi dalam. Guncangannya bukan hanya fisik, tapi mental. Bahkan lebih keras dari gempa buluh 7SR. Karena guncangan batin itu tidak bisa diukur dengan seismograf. Sebagai penutup batch 1, tak sampai akan satu pitutur Jawa kuno dari Suluk Sukmo Sejati. Sing bisa ngendhaleni rasa bakal selamat nalika jagat owah. Siapa yang mampu mengendalikan rasa akan selamat ketika dunia berubah. Ingat tahun 2026 itu bukan tahun kiamat, bukan tahun dunia hancur, tapi tahun ketika yang palsu kelihatan jelas, yang ngaku pinter tapi kosong akan terlihat, dan siapapun yang menyimpan niat buruk akan terbuka topengnya. Tahun selubung gaib tersingkap, dan kita baru masuk gerbangnya. Tanda-tanda alam dan gaib 2026. Apa yang akan muncul di Nusantara? Ketika bumi mulai mengirim sinyal. Tahun 2026 itu ibarat bumi lagi ngirim pesan broadcast. Tapi karena manusia sibuk ngurus drama TikTok, sinyal halus itu jadi tidak terbaca. Maka tak jelaskan langsung lewat bahasa yang bisa diterima semua kalangan, dari akademisi sampai penjual cilok. Di tahun itu, Nusantara akan mengalami anomali pola alam yang mungkin disangka hal biasa, padahal itu sinyal besar. Langit yang berubah, fenomena atmosfer aneh,
Berdasarkan pola klimatologi 20 tahun terakhir, wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mempunyai siklus 4 tahunan anomali awan cumulonimbus. Tapi di 2026, anomali ini bisa muncul di luar musim. Beberapa tanda yang mungkin kalian lihat: awan besar menggulung seperti naga, fenomena Argus Cloud. Langit memerah di waktu yang tidak seharusnya. Petir menyambar terus di tempat yang biasanya tenang. Hujan turun tiba-tiba disusul panas ekstrim. Secara ilmiah, ketidakstabilan lapisan atmosfer. Secara mistis Jawa, langite lagi ngetingalake tondo, ben sing melek ngerti tondo. Langit sedang menunjukkan tanda agar yang sadar bisa menangkap pesan. Secara satir Sobda Palon, langit ngasih kode, manusia malah sibuk update story. Tanda air, gerak halus yang tidak biasa. Air itu makhluk lembut, tapi hatinya peka. Kalau manusia makin keras kepala, air akan memberi pesan halus tapi dalam. Ada 3 tanda utama. 1. Sumur-sumur mulai bernapas. Di beberapa desa, air sumur akan naik turun dalam rentang waktu singkat. Bukan sakti, bukan hantu penunggu sumur, tapi tanda pergeseran tekanan tanah. Namun ingat, dalam pitutur Jowo, kahanan banyu nggambarake kahanan atine masyarakat. Air mencerminkan kondisi batin manusia. Jika banyak orang gelisah, air menjadi lebih tidak stabil. 2. Sungai berubah warna sesaat. Fenomena ini bisa terjadi karena percampuran endapan tanah vulkanik. Tapi dalam ilmu gaib Jawa, ini disebut banyu nggawa warta. Air membawa kabar. Biasanya muncul sebelum perubahan sosial besar. 3. Pesisir mengalami perubahan arus. Arus laut di Jawa bagian selatan bisa semakin tidak terduga. Para nelayan lama biasanya peka dan bilang, segoro lagi ora seneng diajak dolanan. Laut sedang tidak suka diajak bercanda. Ilmiahnya, perubahan pola tekanan udara dan arus bawah laut. Tandanya 1, ada energi besar yang bergerak di perut bumi. Gunung-gunung penjaga Nusantara mulai bicara. Gunung-gunung itu ibarat kiai tua yang sabar. Kalau mereka mulai batuk, berarti ada yang tidak beres. Di 2026, 3 kelompok gunung akan memberi tanda. 1. Gunung yang sering gemetar tapi tidak meletus. Fenomena tremor harmonik. Dalam istik Jawa disebut gunung ngetokne suara alus. Gunung mengeluarkan suara halus. Ini bentuk peringatan, bukan ancaman. 2. Gunung yang lama tidur tapi mendadak aktif tipis, seperti bayi tua yang terbangun karena mimpi. Dalam ilmu kebumian, gas vulkanik naik, tekanan internal berubah, sistem hidrotermal terusik. Dalam spiritual, energi leluhur penjaga gunung sedang bergerak. 3. Gunung yang menunjukkan tanda cahaya di puncaknya.
Fenomena ini tidak selalu supranatural, kadang hanya pantulan cahaya atau plasma atmosferik, tapi seperti pesan kuno dalam serat Dharma Gandul, puncak kang murup tanda ono wahyu obah saka langit tumrap bumi. Artinya, jika puncak memancarkan cahaya, berarti wahyu atau energi kosmis sedang bergerak ke bumi. Gerakan gaib yang akan terlihat oleh banyak orang. Nah, sekarang kita masuk wilayah yang membuat bulu kudukmu merinding. Karena tahun 2026 ini, tahun ketika gerakan gaib jadi lebih mudah dilihat mata manusia biasa. Kenapa? Karena frekuensi mental masyarakat menurun, tapi sensitivitas batin meningkat. Fenomena langka, tapi nyata. Berikut tanda-tanda halusnya. 1. Bayangan yang lewat cepat di sudut mata. Ini bukan hantu. Ini disebut shadow displacement dalam fenomena psikospiritual. Ketika energi di satu wilayah menumpuk, mata manusia menangkap gerakan halus tanpa wujud penuh. Dalam istilah Jawa, pangrungu rasa lagi melek. 2. Suara halus saat menjelang tidur atau bangun. Sebagian orang akan mendengar seperti bisikan, langkah pelan, getaran udara, atau suara yang seakan memanggil. Ini bukan gila. Ini disebut hypnagogic auditory activation. Dalam mistik disebut gerbang antar jagat kebuka sedelo. 3. Mimpi yang terasa sangat nyata. Mimpi tentang air besar, gunung, cahaya, ular, atau tokoh berjubah. Ini wajar muncul di masa perubahan energi. Sebab mimpi merupakan bahasa batin. Serat Wedatomo menulis, lamun kasamaran wengi panggutao ing impen. Jika malam terasa samar, temuilah kebenaran lewat mimpimu. Tanda gaib sosial. Ketika banyak orang mendadak sensitif. Tahun 2026, banyak orang akan mengalami fase lebih mudah merasakan hawa tidak enak, mendadak peka terhadap energi sekitar, merasa gelisah tanpa sebab, merasakan dejavu berkali-kali, atau tiba-tiba sadar bahwa hidupnya tidak sesuai jalur. Fenomena ini bukan kebetulan. Ini disebut collective intuitive awakening. Kalau bahasa Sobdo Palon, sing biasanya budek rasa, mulai krungu kedip semesta. Orang yang biasanya tuli rasa, mulai mendengar kedipan semesta. Tanda besar ketika yang tertutup menjadi terlihat. Tahun 2026 punya satu tema besar, selubung terbuka. Ini artinya 1. Kebohongan mudah ketahuan. Secara psikologis, pola bohong lebih mudah terbaca karena masyarakat lebih peka terhadap inkonsistensi. 2. Topeng sosial mulai retak.
Siapapun yang berpura-pura suci, pintar, atau berwibawa akan ketahuan aslinya. 3. Rahasia keluarga muncul ke permukaan. Bukan karena mistik, tapi karena dinamika sosial menuntut kejujuran. 4. Energi wilayah yang sebelumnya tertutup akan terasa. Contohnya, tempat angker, gunung sakral, hutan keramat, laut tertentu. Sensasinya makin kuat. Serat Kalatido bilang, yen wis wayahe sing ketutup bakal katon. Sebelum batch 2 tak tutup, tak sampaikan satu wejangan kuno. Jagat ora tau obah tanpa warta. Dunia tidak bergerak tanpa pesan. Tahun 2026 itu bukan ancaman, bukan pula hadiah manis. Ini semacam ujian akhir semester bagi manusia Nusantara. Siapa yang melek, selamat. Siapa yang ngantuk, yo kebablasan. Dan ingat, tanda alam dan goib itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dibaca, seperti membaca SMS WhatsApp dari semesta. Tahun 2026 itu bukan tahun kiamat, bukan tahun bencana total, tapi tahun ketika manusia dipaksa bercermin, mau tidak mau. Bukan cermin fisik, tapi cermin sosial, cermin batin, dan cermin moral. Cermin itu muncul karena apa? Karena rekayasa citra makin sulit dilakukan. Data perilaku digital menunjukkan bahwa sejak 2024 sampai 2026, algoritma sosial media semakin transparan dalam mendeteksi kebohongan, manipulasi, dan konten palsu. Akibatnya, siapapun yang doyan pencitraan akhirnya ketahuan belange. Dan lucune, yang paling panik justru mereka yang paling suka menjalankan drama motivasi. Aku cuma bisa ketawa. Jare dadi orang baik kok butuh lighting 5 titik. Tahun 2026 adalah tahun ketiga influencer palsu kehilangan daya. Motivator plagiat kehilangan pasukan. Guru spiritual palsu kehilangan panggung. Tokoh publik kehilangan busa mulut narsisme. Karena masyarakat semakin jeli. Frekuensi batin naik, tapi frekuensi drama turun. Serat Kalatido bilang, yen sorot padang, pepeteng ora bisa ndelik. Ketika cahaya muncul, kegelapan tak bisa bersembunyi. Gejolak sosial, rame di luar, sepi di dalam. Di permukaan, masyarakat terlihat sibuk, reuni, pesta, demo, campaign, lonceng, meeting, konten joget, gengsal, gosip artis, dan debat politik. Tapi itu cuma busa ombak. Di dalamnya, 2026
membawa kesepian kolektif. Fenomena ini pernah tercatat dalam psikologi sosial dan filsafat Jawa. 1. Kesepian digital. Penggunaan internet meningkat 60%, tapi percakapan mendalam menurun 40%. Orang semakin ramai secara digital, tapi semakin kosong secara batin. Kayak makan kerupuk suara rame, isi hampa. 2. Meledaknya konten self-help. Bukan karena orang makin sehat mental, tapi karena orang makin bingung. Dalam istilah filsafat Jawa, manungso bingung mergo keluwen diri sejati. Manusia gelisah karena lapar jati diri. 3. Menurunnya kepercayaan pada figur publik. Saking seringnya melihat kebohongan terselubung, masyarakat menjadi imun terhadap pidato manis. Di 2026, orang lebih percaya penjual lontong yang jujur, ibu-ibu pasar yang polos, dan tetangga yang cerewet, daripada tokoh yang berpenampilan suci, tapi kelakuannya tidak cocok. Perubahan psikologi kolektif, semesta minta manusia dewasa. Tahun 2026, memunculkan fenomena yang dalam bahasa ilmiah disebut collective maturation trigger atau pemicu kedewasaan kolektif. Semacam alarm halus dari semesta agar manusia berhenti hidup seperti bocah tantrum. Apa pemicunya? 1. Kelelahan mental akibat informasi berlebih. 2. Ketidakpastian ekonomi global. 3. Ketidakstabilan iklim. 4. Tanda-tanda alam yang bikin manusia mikir ulang. 5. Kekecewaan berulang kepada figur publik. Kombinasi ini memaksa manusia untuk bertanya, aku ini siapa? Kenapa hidupku begini? Apa tujuanku? Mengapa aku hidup seperti aktor figuran dalam film hidupku sendiri? Pertanyaan ini muncul massal. Akibatnya, kesadaran batin mulai bergerak. Dalam pitutur Jawa, wong kang wis rampung karo awake dhewe ora gampang goyah dening jagat. Orang yang selesai dengan dirinya tidak mudah digoyang dunia. Munculnya gelombang pembersihan batin secara kolektif. Fenomena 2026 menimbulkan gelombang baru. 1. Banyak yang mendadak pengen hidup lebih sederhana. Bukan karena ekonomi sulit, tapi karena hati mulai jenuh dengan kemewahan palsu. 2. Banyak yang meninggalkan hubungan toksik karena cermin batin mulai memantulkan, loh, kenapa aku didekte terus? 3. Banyak yang tiba-tiba berhenti bekerja di tempat yang tidak sejalan dengan hati. 4. Banyak yang mendadak ingin belajar spiritual Jawa karena ada rasa kangen leluhur yang tak bisa dijelaskan. Serat Centini menyebut fenomena ini sebagai pingit rasa nalika rasa nyuwun dalan bali. Ketika rasa meminta jalan pulang, batin menungso mulai merengek. Aku capek jadi topeng, balekno aku marang jati diri. Ketika yang lemah bangkit dan yang pura-pura kuat tumbang.
2026 membawa filter alam yang sangat sederhana. Yang jujur naik, yang bohong jatuh, yang tulus dilihat, yang manipulatif terbongkar, yang kuat tapi lembut memimpin, yang keras tapi kosong roboh. Fenomena ini terjadi karena dua faktor. Satu, transparansi sosial meningkat. Informasi cepat menyebar, kebohongan cepat terlihat. Dua, kebangkitan batin massal. Banyak orang mulai peka, bukan hanya pinter. Dalam istilah Jawa, sing kosong obah, sing isi kebak. Yang kosong terlihat berisik, yang penuh menjadi tenang. Munculnya dua tipe manusia 2026. Di tahun ini, dunia seperti dibagi menjadi dua tipe. Satu, tipe melet-melet spiritual. Mendadak merasa suci, seperti bertemu wahyu tiap hari. Ciri-cirinya, sedikit belajar langsung ngaku guru. Sedikit meditasi langsung merasa dukun. Sedikit melihat tanda langsung merasa nabi. Bahaya tipe ini, egonya besar, ruhenya kecil. Sabdo palon cuman senyum getir. Udan sak titik ngaku banjir. Tipe nomor 2, tumbuh tanpa banyak bicara. Inilah yang paling berbahaya dalam arti positif. Mereka belajar diam-diam, memperbaiki diri tanpa pamer, memahami rasa tanpa drama, kuat tanpa teriak, tajam tanpa melukai. Inilah tipe yang bakal memegang peranan penting setelah 2026. Dalam suluk disebut, siro sepi, topo broto sejati. Yang sepi, tidak pamer, itulah yang sejati. Banyak orang mengalami tumbangnya ego. Kalau di 2025 banyak orang sok hebat, di 2026 banyak yang mendadak merasa kecil. Fenomenanya seperti merasa tidak sehebat yang dibayangkan, merasa cita-cita lama tidak lagi menarik, merasa hidup kosong, merasa perlu memperbaiki diri. Ini bukan depresi. Ini fase yang dalam spiritual Jawa disebut sasmitaning hawa nafsu rubuh. Saat ego mulai runtuh. Dari sudut pandang psikologi, identity recalibration, penyelarasan ulang identitas diri. Sebelum aku tutup batch 3, tak bisikkan satu wejangan halus. Rogo bisa disembunyikan, tapi rasa tak bisa dikelabui. 2026 adalah tahun di mana rasa manusia semakin jujur. Siapapun yang bertahun-tahun menipu diri akan dipaksa duduk diam dan bercermin. Batin tidak bisa berbohong. Cermin semesta tidak bisa retak. Dan manusia mau tidak mau harus menghadap kebenaran kecil dalam dirinya. Tahun ketika alam gaib tidak lagi diam. 2026 itu bukan hanya tahun fenomena alam dan sosial.
bukan pula hanya tahun ketika manusia dipaksa bercermin, tapi tahun ketika alam gaib bergerak lebih dekat ke dunia kasat mata. Bukan berarti hantu gentayangan di depan kamera CCTV tiap hari. Bukan juga berarti jin mendadak bikin podcast. Geraknya lembut, halus, kayak bayangan yang lewat, seperti angin yang membawa pesan. Di Jawa, hal seperti ini disebut gerak alus sangkan paraning dumadi. Gerakan dari sumber kehidupan yang muncul saat keseimbangan dunia perlu diarahkan kembali. Energi Nusantara meninggi ketika tanah bersuara, batin merespon. Fenomena mistis terbesar di 2026 bukan penampakan, tapi kenaikan kepekaan manusia terhadap frekuensi alam Nusantara. Tanah Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, NTT, Papua, semuanya punya frekuensi dasar spiritual seperti nada gamelan. Ketika frekuensi ini naik, manusia yang batinnya bersih akan ikut naik. Yang batinnya kotor, gablinger, malah mumet. Ilmu ini disebut oleh para leluhur sebagai uning rasa, kepekaan alami terhadap energi bumi. Fenomena yang muncul antara lain: 1. Banyak orang mengalami mimpi yang lebih jelas daripada biasanya. Mimpi bukan sekedar bunga tidur, tapi simbol batin yang minta didengarkan. 2. Banyak orang tiba-tiba merasa dejavu berulang. Itu bukan error otak, tapi tanda bahwa kesadaran sedang bergeser. 3. Banyak yang merasakan panggilan ke tempat tertentu. Gunung, pantai keramat, sendang tua, petilasan leluhur. Seolah ada yang ngajak bicara. 4. Sensitivitas terhadap energi orang lain meningkat drastis. Makin gampang membedakan siapa tulus dan siapa palsu, siapa membawa cahaya dan siapa membawa chaos. Gerak halus para leluhur. Iki sing penting. Leluhur Nusantara itu bukan arwah penasaran. Mereka adalah penjaga memori, penjaga keseimbangan, dan penjaga laku spiritual bumi ini. 2026 adalah tahun ketika mereka bergerak, tapi bukan untuk menakut-nakuti. Mereka bergerak untuk mengingatkan garis keturunan, menegur manusia yang melenceng jauh, menjaga wilayah yang energinya bocor, mencari mereka yang siap meneruskan ilmu leluhur. Gerak halus ini terasa lewat pertemuan tak sengaja. Kamu ketemu orang bijak yang memberi wejangan tanpa kamu cari. Ilham tiba-tiba, kata-kata muncul di pikiranmu seperti pesan lama. Rasa hangat di tempat tertentu, terutama lokasi keramat atau tempat dengan energi leluhur kuat. Peristiwa kecil yang seolah kebetulan tapi tepat waktunya. Dalam serat disebut titah kang ora katon nanging kinarya tondo. Perintah yang tak tampak tapi nyata sebagai tanda. Fenomena jendela gaib terbuka di Nusantara.
tahun 2026 juga membawa fenomena yang oleh para ahli metafisika disebut portal resonance atau resonansi pintu batin alam gaib. Tenang, bukan portal anime, bukan pula gerbang isekai. Portal di sini adalah celah frekuensi di mana energi alam halus lebih mudah dirasakan. Tempat-tempat yang akan kuat energinya di 2026 antara lain Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Rinjani, Pulau Seram, Lereng Dieng, Bali Utara, Toraja, Papua Pegunungan. Di lokasi-lokasi ini terasa mimpi lebih kuat, firasat lebih tajam, meditasi lebih dalam, pengalaman spiritual lebih intens. Kenapa bisa? Karena energi bumi Nusantara sedang dirapikan. Dalam pitutur Jawa, bumi ngresiki alas batine. Bumi sedang membersihkan hutan batinnya. Banyak anak muda mendadak mencari arah spiritual. Fenomena unik 2026. Anak muda yang biasanya cuma fokus pada karir, cinta, dan konten, tiba-tiba merasakan dorongan kuat. Ingin belajar meditasi, ingin bojo serat Jawa, ingin memahami asal-usul keluarga, ingin mengenal leluhur, ingin memahami makna hidup. Perubahan ini bukan gaya-gayaan. Ini reaksi batin terhadap panggilan energi. Fenomena ini terekam dalam pitutur Jawa. Yen wis tekan wayahe, rasa bakal njaluk duduk kelas. Jika sudah tiba waktunya, rasa akan meminta diajar. Ironisnya banyak orang tua justru bingung. Loh, kok anakku dadi rohaniawan dadaan? Padahal ini proses alami, kesadaran mereka sedang berkembang. Meningkatnya kejadian premonisi. Premonisi itu firasat kuat sebelum kejadian. Di 2026, banyak orang merasakan firasat ketika akan sakit, firasat kehilangan, firasat bencana, firasat akan bertemu seseorang, atau firasat tiba-tiba ingin menghindari sesuatu. Dulu dianggap kebetulan, sekarang karena energinya terbuka, firasat itu lebih akurat. Dalam suluk Jawa disebut rasa sakdurunge kedadean, rasa sebelum kejadian. Fenomena ini bukan mistik murahan. Dalam ilmu neuroscience disebut subconscious predictive processing, proses bawah sadar yang membaca pola lingkungan dan tubuh jauh sebelum pikiran sadar menyadarinya. Fenomena pembersihan gaib di tempat tertentu. Di 2026 akan terjadi sesuatu yang tidak banyak disadari umum. Pemurnian energi pada tempat-tempat keramat. Tempat seperti Sendang Keramat, Puro Tuwo, Petilasan Raja-Raja, Hutan Wingit, Goa Pertapaan, pantai tertentu. Energinya seperti diratakan, membuang yang kotor, menguatkan yang murni. Mereka yang peka akan merasakan hawa dingin menusuk, getaran halus, kepala ringan, atau jantung berdetak lebih cepat.
Fenomena ini bukan menakutkan. Ini tanda pembersihan. Dalam pitutur Jawa kuno disebut, suwung kang dadi dalan tumuju padang. Kesunyian adalah jalan menuju pencerahan. Tidak semua siap. Ingat nih Le, ketika frekuensi bumi naik, tidak semua manusia bisa ikut naik. Yang hatinya berat, yang pikirannya penuh amarah, yang hidup dari manipulasi, yang membawa kebencian, akan merasa pusing, gelisah, insomnia, mudah emosi, sulit fokus. Ini bukan mistis horor. Ini efek ketidaksesuaian frekuensi. Seperti radio AM dipaksa memutar sinyal FM. Tak tutup bagian iki karo pitutur saka serat wirid Hidayat Jati. Sopo bisa nyawiji karo jagat alus bakal ngerti suarane tanpa krungu. Siapa yang menyatu dengan alam halus akan memahami pesannya tanpa harus mendengar. Tahun 2026, lembut bukan berarti lemah. Goib bukan berarti menakutkan. Dan gerak leluhur bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa manusia tidak hidup sendirian. Hei, Cahayu, Cah Bagus, putuku kang tak tresnani. Wis tekan wektu pungkasan saka ramalanku sing dawa iki. Batch 5. Babak pamungkas. Babak buka dalan. Bukan lagi sekedar menyingkap kabut. Tahun 2006. Tahun iki lucu. Manungsa sibuk perang status, tapi Gusti malah turunkan gelombang perubahan batin. Mangkene rungokno becik-becik. Sabda Palon arep nyeritakake fase puncak, titik kulminasi, titik kritis, titik njebluke energi Nusantara. Dudu gaya ramalan kiamat abal-abal, dudu gaya cenayang latah TikTok sing ngaku-ngaku bisa bocok aura, tapi matane wae ora iso mbedakne LED karo cahyaning wahyu. Iki fase kesadaran massal. Lan 2006 dadi gerbang. Wahai umat manusia, kue kudu ngerti yen sing disebut tersingkap itu bukan berarti semua orang tiba-tiba bisa lihat pocong nongkrong di pojokan atau gendruwo antri ojek online. Orang ngono. Selubung gaib sing tak maksud adalah kemampuan manusia untuk menangkap kebenaran batin dengan lebih jernih. Bahasa ilmiahnya, kognisi intuitif meningkat, kecerdasan emosional naik, kemampuan membaca pola sosial jadi lebih peka. Gelombang otak manusia makin stabil karena ritme bumi berubah. Bahasa pitutur Jawa nih, sing waskita ora perlu mripat loro, nangin ati siji sing jernih. Orang yang bijak tak butuh dua mata, cukup satu hati yang jernih. Tahun 2006, banyak orang yang sebelumnya bebal tiba-tiba dadi peka. Yang sebelumnya keras kepala, mulai ragu dengan kesombongannya.
yang sebelumnya merasa paling suci, tiba-tiba sadar betapa kotornya nafsu sendiri. Itu bukan mistik murahan, itu evolusi batin. Ledakan energi Nusantara. Ketika tanah Jawa dan Nusantara bernapas kuat. Sedulurku, tanah iki urip, gunung urip, laut urip, sawah, hutan, alas, semua urip. 2026 bakal dadi tahun ketika Nusantara tarikan napas gaibnya makin kuat. Secara geologi, ada peningkatan tekanan magma, ada penyesuaian lempeng tektonik, ada perubahan pola angin dan suhu laut. Secara batiniah, ada peningkatan resonansi pikiran manusia. Banyak yang mulai ngalami mimpi-mimpi aneh. Banyak yang merasa ditarik untuk belajar spiritualitas. Banyak yang rindu belajar leluhur tanpa tahu kenapa. Tanah Jawa secara khusus, iki tanah yang paling rame. Bukan cuman manusiane sing rame, tapi juga alam halusnya. Para leluhur lagi benerke getaran tanah. Istilah kasare lagi nyapu energi kotor sing numpuk terlalu lama. Bahasa Serat Jawa menyebut, lelaku bumi lumaku nyawiji karo suara batin manungso. Gerak bumi berpadu dengan suara batin manusia. Maknanya jelas, bumi dan batin bereaksi bersama. Kalau manusianya kacau, bumi ikut bicara. Kalau manusianya mulai sadar, bumi memberi ruang. Tahun kembalinya penjaga. Munculnya orang-orang peka tanpa gelar. Nah, iki sing menarik. 2026 bakal memunculkan generasi penjaga baru, tapi bukan yang mengenakan jubah kuno atau tongkat emas. Bukan pula yang hidup di gunung sendirian. Penjaga itu justru muncul dalam bentuk anak muda yang tiba-tiba punya empati tinggi, orang kota yang mendadak terdorong belajar meditasi, petani yang sering dapat wangsit lewat mimpi, seniman yang makin presisi menangkap suara tanah, ibu rumah tangga yang tiba-tiba bisa membaca gelagat dunia batin anaknya. Mereka bukan paranormal, bukan Mbah Sakti. Mereka manusia biasa yang daya nalurinya aktif. Karena apa? Karena medan energi Nusantara lagi nyala. Bahasa ilmiah, ada peningkatan kolektif unconscious resonance. Bahasa Sabdo Palon, yo wong Nusantara lagi disentil Gusti. 2026 tahun kebenaran keluar, kepalsuan tergeser. Iki bagian satir sing paling tak senengi. Mulai 2026 banyak kedok bakal copot. Di dunia politik, sosial, agama, bisnis, bahkan dunia spiritual. Kopiah-kopiah palsu akan jatuh. Tasbih gadungan akan patah. Wahyu-wahyu fiktif bakal malu sendiri. Sopo wae sing delik karo kepalsuan, siap-siap kelenger. Bukan karena dihukum seperti petir menyambar, tapi karena masyarakat jadi makin peka membaca kebohongan.
Wong bodoh wae saiki bisa mbaca niat jahat lewat ton suara seseorang. Apalagi 2026 ketika kepekaan itu meningkat seperti booster rohani. Pitutur Jawa berkata, sing cidra bakal kawedar, yang curang akan terbongkar. Dan 2026 adalah tahun kawedaring, tahun terbongkarnya tipu daya di segala sektor. Iki sing penting, putu-putuku kabeh. Bangkitnya spiritualitas 2026 bukan kebangkitan ritual aneh-aneh, bukan pula kebangkitan perdukunan yang keliru makna, apalagi kebangkitan konten ramalan clickbait. Yang bangkit adalah spiritualitas sehat, yaitu kesadaran diri, rasa hormat pada alam, pemahaman leluhur, keseimbangan penggunaan ilmu, kesiapan mental menghadapi perubahan dunia. Nusantara masuk fase pemurnian batin. Pitutur Jawa suluk darsi, manungso bali marang jati diri sakdurunge bali marang pati. Manusia kembali pada jati diri sebelum kembali pada mati. Maknane, sebelum manusia meninggalkan dunia, ia akan diberi kesempatan untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya. 2026 membuka pintu itu. Puncak energi 2026. Gerbang banyu renyep. Iki istilah kuno. Kue ora bakal nemu di koran. Banyu renyep adalah simbol dalam tradisi kejawen untuk menyebut momen ketika air kehidupan jadi jernih kembali setelah lama keruh. Dan 2026 adalah gerbang menuju kejernihan itu. Bukan berarti semua masalah hilang, tidak. Justru masalah muncul agar manusia belajar mana yang harus dilepas, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dibersihkan. Krisis 2026 bukan kehancuran, ia adalah penjernian. Kayak kolam yang keruh, untuk dibersihkan, kadang lumpurnya harus diaduk dulu supaya kotoran naik ke permukaan. Setelah selubung gaib tersingkap, apa yang terjadi? Sing jelas, ndonyo ora langsung damai-damai wae. Tapi ada 3 perubahan penting. 1. Manusia lebih jujur pada diri sendiri. Niat jahat sulit ditutupi. Luka batin muncul ke permukaan untuk disembuhkan. 2. Nusantara makin solid secara batin. Ada rasa keterhubungan yang makin kuat. Bukan kesukuan, bukan politik, tapi rasa tanah. 3. Gelombang kreatif meningkat. Seni, budaya, inovasi spiritual, teknologi berbasis alam, semua naik. Kita memasuki era yang disebut para leluhur zaman wening, zaman kejernian. Penutup pesan Sabto Palon. Cah ayu, cah bagus, putu-putuku kabeh. Jangan kaget bila 2026 muncul hal-hal ganjil. Mimpi sing troso nyoto, intuisi makin tajam. Pertondo alam sing troso bercerita. Perubahan batin sing datang tiba-tiba. Kabeh kuwi ora horor. Kabeh kuwi panggilan. Karena Nusantara lagi mempersiapkan diri. Dan kue, ya kue sing nonton iki. Kebagian tugas. Jangan ikut jadi sumber kekacauan batin dunia.
Sing waras ojo ngalah, sing eling ojo meneng, sing ngerti ojo mung nonton. Pitutur terakhir, sapa gelem ngresiki ati bakal weruh bebener sing ora katon mata. Tahun 2026 bukan akhir, ini pembuka, gerbang, awal perjalanan, awal zaman kejernian. Lan aku Sabdo Palon mung nyuwun siji, urip sing becik, ojo kemlitik. Nusantara lagi bangkit, aja dadi wong sing malah ngganggu proses kebangkitan kasebut. Sopo sejatining ingsun, sejatining ingsun mung kalih kangkung, suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Laku lelono iki tanpa amu lan tanpa drengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun. Ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, sira ya ingsun, sira ya ingsun. Suwung ngawung-ngawung, ora ana sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.